persilakan Bapak Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar. Waktunya 7 menit. Baik. Terima kasih Bapak Direktur yang saya hormati, guru saya Profesor Dr. Sayyid Agil Hussein Al-Munawar LCMA, dan para penguji yang lain. Pertama-tama saya sebagai promotor dalam sidang ujian promosi doktor ini mengucapkan selamat kepada Saudara Samsudin yang telah berjibaku selama ini dalam menulis disertasi, dan alhamdulillah sekarang ini sudah tiba pada saat-saat terakhir dalam sidang ujian promosi doktor ini. Nah, Saudara Samsudin, judul disertasi Anda ini adalah wawasan Al-Quran tentang Al-Kizb. Pertanyaan pertama saya adalah, apa novelty, ya, apa nilai kebaruan dari disertasi ini? Karena salah satu poin penting untuk mengklaim sebuah penelitian itu berkualitas atau tidak, itu adalah novelty atau nilai kebaruan dari sebuah disertasi. Artinya kalau penelitian saudara ini sama saja penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka itu tidak ada dampak positif yang Anda bisa ambil dari penelitian ini. Silakan Anda jawab, Pak Samsudin. Baik, Prof. Ketika saya mengawali penelitian ini dan memulai penelitian sebelum langsung, iya, yang saya yakini bahwa ini sesuatu yang sangat baru dan itulah objeknya, Prof. Ya, subjek daripada Hizbul ini. Yang menarik yang saya katakan pada pemaparan dalam bidang disertasi ini adalah bahwa subjek komunal dan personal. Iya. Subjek personal ini yang saya anggap bahwa ini merupakan nilai kebaruan. Bahwa kalau kita buka frame yang lebih luas lagi, Prof, bahwa suatu bangsa, suatu negara kalau semuanya melakukan sesuatu kebohongan, maka itu akan mengakibatkan kehancuran. Ya, oke. Cukup. Jadi, oke, cukup. Jadi inti saya sudah bisa tangkap. Jadi personal dan komunal, ya. Melakukannya, dan inilah para pakar tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim ini melakukan nau'in al-hibbi, juga menafikan bahwa kita tidak mungkin seorang nabi yang mulia. Oke. Nah, yang kedua, saya tertarik untuk menanyakan terkait dengan karakteristik makna Al-Kizb, perspektif ayat-ayat Makki dan Madani. Ya, saya lanjutkan apa yang ditanyakan tadi oleh guru kita semuanya, Profesor Akil, terkait dengan asbabun nuzul. Ya, saya kira memang betul yang disebutkan oleh guru kita tadi, penguji eksternal kita, bahwa asbabun nuzul ini penting dalam menafsirkan ayat. Nah, itulah sebabnya, terutama dari sisi termasuk kedudukan hukum dari sebuah ayat. Nah, itulah sebabnya ada ulama kita yang menyatakan bahwa definisi asbabun nuzul itu adalah manazalatil ayatu awil ayatu bisababihi mutadamminatan lahu au mujibatan anhu au mubayyinatan li hukmihi zamana wuqu'i. Jadi di situ ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah mujibatan anhu, memberikan jawaban atas peristiwa itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah zamana wuqu'i, ya, menjelaskan daripada hukum kejadian pada saat peristiwa itu. Itu penting sekali. Nah, itulah sebabnya Al-Wahidi misalnya pernah menyatakan la yumkin ma'rifatu tafsiril ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ma'rifatu sababin nuzul tu'inu ala fahmil ayah, yang disebutkan tadi oleh Prof. Akil. Nah, Ibnu Daqiqil mengatakan ma'rifatu sababin nuzul tariqun qawiyun fi fahmi ma'anil kitabil aziz. Nah, jadi ala kulli hal sabab nuzul ini penting sekali. Nah, saya melihat bahwa di dalam disertasi ini masih terdapat ayat-ayat yang mestinya menurut saya dikemukakan asbabun nuzulnya, supaya itu betul-betul
jelas dan clear dia punya penafsiran terkait dengan apalagi dalam konteks al-kizib itu. Ya, komentar Anda Pak Samsudin. Baik Prof, yang pertama saya ingin menanggapi bahwa saya mencoba memetakan ini ayat-ayat hizbun ini yang berulang sebanyak 277 kali dengan 182 kata kerja. Hizbun ini didominasi oleh ayat Makkiyah. Nah, namun ada di antaranya ayat-ayat Madaniyah yaitu berbicara tentang al-mubahalah. Ya. Kemudian al-buhtan ini satu ayat Makkiyah dan 7 Madaniyah, yaitu 24 Makkiyah, 6 Madaniyah, sementara tidak ini semuanya Madaniyah. Ya, 4 semuanya Madaniyah, tahrif semuanya Madaniyah, Isyraq semuanya Madaniyah. Jadi memang apa namanya ketika berbicara tentang sifatnya yang cukup Pak Samsudin, saya sudah bisa tangkap. Saya sudah bisa tangkap Pak Samsudin. Kita punya waktu terbatas. Yang terakhir nanti dilengkapi saja di disertasi ya. Yang terakhir, saya ingin komentar Anda, karena Anda ini adalah calon doktor ya. Bagaimana pemahaman Prompendus terkait dalam surah An-Nur ayat 11 tentang al-if dikaitkan dengan berita-berita hoax masa sekarang ini. Nah, di situ dijelaskan dalam ayat itu, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum ma katasabah minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Nah, di situ coba Anda melihat dalam potongan ayat ini itu disebutkan la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Bagaimana Anda melihat itu? Silakan. Baik Prof, saya mengawali dari awal bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang hoax, maka salah satu term yang paling sejalan dengan term dalam Al-Quran itu adalah ifkun. Sekalipun saya katakan pada awalnya bahwa ke-9 term tersebut memang terkandung makna hoax, tapi kita kembali kepada ayat surah An-Nur ini, innal ladzina ja'u bil ifki minkum. Kita cermati bahwa ayat ini tergabung di situ ada kata ifkun. Ifkun itu artinya unsur apa namanya ini, unsur rekayasa. Kemudian buhtan ini ada unsur tuduhan. Ya, kemudian hizbun adalah payung. Jadi seluruh term hizbun itu seluruh term yang 9 itu ada unsur hizbunnya, tapi tidak sebaliknya. Nah, yang menarik pada surah An-Nur ini bahwa terakumulasi di situ ada ifkun, ada hizbun, ada buhtanun. Nah, kaidah tafsir mengatakan idza ijtama'a iftaraka, idza iftaraka ijtama'a. Yeah. Bahwa pada kasus ini memang terakumulasi ada unsur rekayasanya, ada unsur buhtannya, tuduhannya, dan ada unsur hizbun yang mungkin di sini ada unsur akibatnya pada hari akhirat. Dan yang menarik juga di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli imri'in minhum maktasabah. Kata iktasabah di sini mau ditambahkan alif dan ta, menandakan bahwa dalam kitab tafsir kita baca bahwa apabila bentuk iktasabah maka dia konotasinya negatif. Tapi ketika mengatakan kasabah maka dia positif. Begitu barangkali. Ya, oke. Saya kira cukup 3 pertanyaan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.